Baik teman-teman pemirsa Panca Channel, kembali lagi dengan saya berbincang-bincang kali ini dengan salah satu yang inspiratif, abang kita, Martin Sanipar. Selamat malam bang. Selamat malam. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah tahu, gak asing lagi sama abang ini. Bang, sebelum jauh ke masalah gotil, Siap. saya pengen tahu dulu sebenarnya sebelum memulai gotil ini, apa sih latar belakang abang? Latar belakang. Apa ya? Kebanyakan sebenarnya di unsur konstruksi. Konstruksi ya? Jasa konstruksi karena kebetulan orang tua bergerak di bidang itu ya pekerjaannya Iya. dulu. Kemudian ya sambil-sambil main musik. Nah, Ya kalau musik udah mulai sejak usia dini kan. iya. Kemudian apa lagi ya? Di dunia balap juga. Di dunia balap ya? Ya. Nah, langsung Dunia balap. langsung dia apa sekarang? Oke bang, sebenarnya abang masuk ke dunia apa? Ke dunia masak lah ya, ke Ya. dunia dapur. Itu termotivasi dari mana bang? Kok bisa? Yang dulunya konstruksi yang abang bilang, yang dulunya Ya. musik, yang dulunya apa ikut perlombaan balap. Ya. Kok tiba-tiba ada kepikiran abang untuk ke dapur gitu? Apa ya? Kalau lebih untuk yang dalamnya dulu ya. Ya. Untuk dalamnya sebenarnya memperjuangkan cinta aja sih. Is. Sama kayak itu ya? Iya. Begitu itu ya? Kalau yang dangkalnya itu ya tidak mau mengulangi kegagalan seperti itu. Apakah ini termasuk pelarian juga bang? Bisa juga dibilang begitu. Pelarian Yang positif lagi. yang positif ya? Iya. Ah. Jadi tadi apa? Tentang dapur ini, kok Tentang- bisa lari oke. ke apa? Di dunia apalah kuliner lah? Dulunya saya mulai merantau di umur 26 tahun kayaknya kalau nggak salah. 26 tahun itu saya merantau. Kemudian di perantauan itu selama 2 tahun masih 3 tahun lah. 3 tahun itu masih ya gitulah, ugal-ugalan lah hidupnya Iya. masih. Nggak tentu, Ah, kegiatan juga nggak jelas seperti itu. Apalagi pendapatan kan gitu. ya. Di tahun terakhir saya di perantauan itu apa ya? Dari keluarga, baik dari mantan pacar saya yang sekarang jadi istri. Iya, iya. Oh, kirain masih ini. Nah, ada tuh. Mereka pengen apa ya? Mereka itu sebenarnya udah pasrah lihat saya. Karena dari dulu disodorin beberapa hal, banyak hal gitu, nggak ada yang bisa masuk ke hati lah. Ya, ah. Nah, cuman ya itu juga yang membuat saya sadar bahwa memang hidup itu harus diperjuangkan seperti itu. Iya. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga dan teman-teman di Iya. sekeliling kita, baik juga masyarakat seperti itu. Nah, jadi di situ saya berpikiran, saya harus pulang kampung seperti itu Oh, iya. di tahun terakhir. Ah. Kemudian, tapi di satu sisi saya berpikir, kalau saya pulang mau bikin apa? Kan Iya. seperti itu. Ah. Di samping untuk apa? Ngulu-ngulu lah istilahnya Iya. orang Batak kan bilangnya Mencari kehidupan ngulu-ngulu, lah ya, mencari kehidupan kehidupan seperti ya. itu kan. Ah. Banyak hal juga yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ditawarin Ah. sama istri, bang, abang sekolah ini aja lah, kalau nggak ikut pelatihan kapal pesiar. Seperti Oh, itu. ya. Nggak mau. Gitu. Ah. Saya kebetulan pada saat itu mikirnya masih bayangan konstruksi itu loh. Iya, iya, iya. Pengennya karena hobi juga bertukang Iya, kan. iya, iya. Mana nih aku pikir. Tapi aku pikir-pikir lagi. Oh iya ya. Kalau kapal pesiar itu seperti apa sih? Aku tanya. Nah, mulailah mencari-cari informasi di situ. Ya nggak jauh-jauh dari perhotelan katanya. Iya. Oke, langsung bisa kita bayangkan kan bahwa perhotelan itu apa? Divisinya kan Iya. ada nih masing-masing Iya. nih. Ada yang food and beverage, ada di kitchen, ada di housekeeping, ada di service dan lain-lainnya Iya, seperti iya. itu. Nah di situ menarik. Ya udah, aku ngambil ilmunya aja. Aku nggak mau kapal, tapi ilmunya aku bawa nanti ke kampung. Aku pikir seperti itulah landasan awalnya untuk Iya. aku jadi kuliah di perhotelan. Perhotelan ya. Yang spesifik sekolah ini dia di agensi cruise ship.
Iya. kapal pesiar Iya, seperti iya. itu. Nah, dari situ mulainya. Dan kenapa abang milih di bagian dapur? Kitchen ya, Ya, dapur. kitchen. Sesuatu yang menarik dapur Ya. itu menurut saya. Kebetulan keluarga besar kami juga si Hanifar itu hobi makan semua ya. Oh ya. Cuman yang mahir masak itu Nggak ada? nggak seberapa. Oh ya, nggak Kan seberapa. seperti itu. Iya. Hanya ya gitulah senang masak, senang makan gitu. Heeh. Nah jadi saya pikir, kalaupun nanti nggak tercapai cita-citaku atau misalkan ya kita bercita-cita kan dulu kan ya pengen buat usaha atau ya gimana lah kita pun Iya. kalau bikin usaha kan pengennya besar, Iya, bisa iya. berkembang seperti itulah cita-cita kita kan. Ya sewaktu-waktu pun nanti nggak nyampe cita-citaku, bisanya aku masak sama keluargaku. Iya, iya. Aku pikir seperti itu. Nah sementara setelah aku selami ini pelajaran dapur ini, Iya. unsur seninya banyak. Oh, iya. Dan memang sangat tinggi unsur seni di sini. Nah itulah yang paling bisa Connect lah ya. ya boleh koneksi ke connect. hatiku biar ya udahlah aku punya seni kok. Heeh. Meskipun pengetahuanku nol tentang masak, ya udah ini waktunya aku belajar seperti Iya, itu. iya, iya. Berapa tahun itu bang? Itu kalau pendidikannya aku 1 tahun. 1 tahun ya? Ha-ha. 1 tahun. Itu sudah termasuk waktu training di hotel dan sempat kerja juga di sana kesehariannya gitu. Jadi setelah ambil ilmu di sana bang, abang balik lagi kampung? Ya. Untuk buka Nah ini? setelah selesai baru sepakat sama istri yang dulunya calon istri. Calon pacar, mantan pacar ya, kan? mantan pacar. Nah setelah itu kita kembali ke Nah, kampung, ke Bali. kampung. Oke. Baik teman-teman, itu tadi sekilas perjalanan abang ini kenapa harus memilih Pulang kampung. pulang kampung dan merintis usaha. Nah, sejarah Gotil nih bang. Sejarah Gotil. Nah, kira-kira tahun berapa nih berdiri Gotil dan kenapa Ya. harus mesti nama Gotil? Gotil kalau orang Batak bilang gitu kan, kayak apa bang? Mencubit ya? Banyak artinya. ya. Banyak. Bukan cuma itu aja ya. Ya kalau ada waktu bisa saya definisikan nanti, definisikan. Definisikan. Nah. Ah, di sinilah bang, di channel ini. Jadi awalnya saya nyampe di sini itu nggak bawa apa-apa dari sana, hanya bermodalkan ilmu. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk modal materi nggak seberapa lah. Hmm. Artinya memang jauh dari kata cukup lah. Iya. Nah pada saat itu sembari akan membuka lapo ini, aku kesibukanku paling ngikut Bapak Uda dulu kerja di konstruksi juga, jadi kuli lah di situ, bantu-bantuin nyekop semen apa segala macamnya seperti itu. Nah setelah itu ke bawah nih cita-cita yang dulu waktu di sekolah, waktu di Jakarta kan. Ya kapan ku mulai usahaku seperti itu? Iya. Mau ku mulai modal nggak ada. Nah, awalnya kan artinya ketika orang memikirkan pengen buka usaha itu kan pasti nggak jauh-jauh dari modal. Iya. Sebenarnya salah kalau menurutku, menurut pengalamanku. Iya. Kenapa? Karena kita sudah dibekali Tuhan, ada pikiran, ada ya kelengkapan di badan kita seperti itu. Tergantung diri kita sendiri yang mau kita lakuin apa seperti itu. Nah di situ saya banyaklah curhat sama teman, apa sih? Dan pertanyaan yang paling sering saya pertanyakan sama teman itu, usaha apa yang mau ku buka? Nah. Ya otomatis kan, orang-orang bingung mau jawab apa. Orang nggak ada Orang bisnisnya. kau yang mau buka usaha, kenapa aku yang harus? Ya kau kan kau yang nanti jalannya seperti itulah. Iya. Jadi artinya tetap balik ke kita. Nah pada saat itu, kutentukanlah kuliner. Tapi sebelum kutentukan kuliner ini, aku pernah bertanya sama temanku, temanku waktu SMP, yang bukan konon sih, yang memang temanku ini korban bully dulunya ini. Artinya ya nggak normal lagi itulah. Dia sering dianggap bodoh, sering dianggap kurang ini bergaul, kurang ini segala macamnya. Nah, kayak nggak diperhitungkan lah gitu. Nah, dia lah yang benar-benar meyakinkan aku untuk membuka usaha. Bahwa ketika aku tanyakan kepada dia, bro, apa sih usaha yang mau bisa apa sekarang di daerah kita gini. Nah dia jawab apa sih? Dia sesempel itu jawab dia. Mau tahu jawaban dari temanku apa? Dia bilang, usaha yang terbaik adalah apa yang bisa kau lakukan. Dalam kali ya. Nah, lah, aku sih langsung stuck kan. Dulu kawan ini dia yang harus diinin apa namanya, harus dorong-dorong, harus diangkat-angkat gitu. Nah sekarang dia yang bikin buka pikiranku, pikir. Sesederhana itu ya bang? Sesederhana itu. Nah makanya bermodalkan itu tadi yang aku bilang usaha kuliner itu. Nah ini yang jadi frame di dalam hatiku untuk melaksanakan ini semua.
Mulailah aku ibaratnya memang karena keterbatasan modal itu, Ya. ya aku cari bangku-bangku bekas, Iya. perbaikin, segala macam ya dibantu sama kakakmu Iya, juga, ngecat-ngecat segala macam seperti itu. Heeh. Nah disitulah awalnya. Itu tahun berapa bang? Itu Gotil mulai buka beroperasi itu tanggal 21 Agustus 2016 pas Bapak Jokowi datang ke Toba. 2016, iya. Yang karnaval, Iya. karnaval Danau Toba Iya, dulu. iya. Nah di situ dia. Itu desainnya dulu gimana bang? Kenapa? Desainnya dulu gimana? Desain. Atau sesederhana itu kah? Atau Iya. udah kayak gini jadi atau? Belum. Di situ hanya ada beberapa kursi dan meja. Dan kebetulan saya numpang sama Nantulang dan yang sudah mertuaku sekarang. Iya. Jadi kita numpang di sana. Dan itu pun nggak di luar dugaan sih sebenarnya ketika kita diizinkan buka warung di sana. Iya. Karena awalnya aku kepikiran di Jakarta itu untuk membuka usaha kuliner itu hanya udahlah nanti ada gerobakku aku jualan seperti itu. Hanya sebatas itu. Iya. Tapi Tuhan memberikan jalan yang lebih Lagi lebar ya. gitu. Iya. Dan bisa ya kita manfaatkan lah. Ini parar mai Iya, mulai ini parar, apa-apa. ya. Terus semua nih. Iya. 2015. Tadi 2016. 2015 bang ya. Ya. Setelah perjalanannya sampai sekarang 5 tahun bang ya. 5 tahun, puji Tuhan. Selamat ulang tahun bang. Selamat ulang tahun. Gotil ya. Bapak Gotil. Teman-teman baru 2 hari yang lalu ya bang ya. Baru 2 hari lalu. 2 hari yang lalu Gotil merayakan ulang tahun yang ke-5 loh. Ya, Luar biasa. Umur yang 5 tahun bang pasti banyak lah rintang lah ya. banyak. Ada banyak susah senangnya lah. Iya. Saya terbiasa dengan filosofi orangnya. Iya bang ya. Jadi motivasi yang pertama itu di samping istri, keluarga, filosofi Gotil itu sendiri. Apa itu bang? Ya kalau di Gotil itu diatak-atakkan artinya bisa cubit, bisa petik, Ya. bisa panen. 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 Ya, Oh, Gotil. Oh iya. Gotilon kan? Iya Gotilon. Nah. Nah, jadi kita berpedoman di situ bahwa misalkan kata Gotil ini bisa mengenakkan dan bisa juga tidak mengenakkan. Ah. Seperti itu. Yang mengenakkan itu ketika kita dicubit pelan gitu. Ya. Mungkin rasanya geli atau Ya, gimana. Yang tidak menyakitkan, yang menyakitkan itu ya dicubit Ya, dengan dicubit. kasar Ya, atau gitu. Nah, dan yang luar biasanya itu ketika kita gotilon. Ketika panen seperti itu. Nah, jadi terus terang kalau sampai saat ini sih 5 tahun Gotil berjalan itu saya belum merasakan panen sebenarnya. Iya. Saya belum merasakan benar-benar Gotilon itu bagaimana. Karena bayangan saya usaha saya ini akan harus besar gitu. Iya. Jadi mungkin disitulah titik puncaknya nanti bahwa Gotilon itu setelah kurai gitu. Iya. Nah dan hal itulah yang bikin aku termotivasi terus. Semangat terus bang ya. Iya. Oh, Filosofi dari Gotilon itu. iya. Jadi di sisi lainnya, itu tadi kan nanya filosofi Gotil ya. Filosofi Gotil. Kita selalu berusaha membuat produk, contohnya dari makanan lah, karena minuman nggak mungkin digotil kan. Iya. Benar ya. Iya betul. Contoh dari produk makanan kita selalu bikin memang yang maksimal lah, produk yang bagus seperti itu. Supaya apa? Makanan itu ketika memang enak dan nikmat itu tidak bisa kita apa ya? Kita makan dengan cepat gitu loh. Harus memang dengan cara halus gitu. Ya harus otomatis kita harus ya menggotel gitu kan. Enggak mungkin kita gomak lagi kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, seketika misalkan produk yang kalian buat pun kurang baik contohnya atau kurang enak atau kurang maksimal gitu. Iya. Ya, silakan gotil kami dengan kritikan. Itu dia. Cakap bener. Jadi itulah garis besar dari Gotil itu. Iya bang ya. Tapi kalau inspirasi dari nama Gotil itu sendiri itu sederhana juga. Jadi ketika aku sekolah di Jakarta itu selama 1 tahun, bahkan sebelum sekolah juga. Iya. Jadi kan di sana kan banyak tuh gang-gang ya kan, Iya. simpang gang, belum lagi 5 meter udah. Iya. Di sana itu banyak jual kue cubit. Nah, kue cubit. Nah, aku penasaran. Apa sih kue cubit ini saya pikir. Dan terus terang sampai sekarang jujur, saya nggak pernah makan kue cubit yang saya lihat yang di sana itu. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Dulu nggak punya duit untuk jajan seperti itu. Masih susah sekali ya bang ya. Tapi saya penasaran, kenapa tiap simpang yang ku lalui itu selalu ada gerobaknya.
Iya, iya. Nah pernah lah saya sekali memberanikan diri bertanya ke si penjaga gerobak ini Iya, kan. iya, iya. Saya tanya, "Bang, ini apaan sih?" "Kue cubit." "Oh ya, gimana sih ini?" "Oh ini pakai topping ini segala macam." "Oh gitu Bang ya, simple ya." "Iya murah ya Bang, murah. Cuma saya nggak punya duit Bang, tapi nggak apa-apa ya nanya-nanya Bang." Iya, Ya, iya, iya. ya nggak apa-apa kata. Untung si abangnya juga baik kan. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, terus kutanya, kadang-kadang sehari bisa dapat berapa omsetnya Bang? Saya bilang, ya dikitnya Dik, paling 200.000, paling 100.000, paling apa? Kadang-kadang sampai 50.000 katanya. Iya ya, saya bilang. Cuman di situ saya skip nggak nanya lebih jauh lagi. Iya, Cuman iya. yang saya nanya, ini usaha abang sendiri? Bukan katanya dia bekerja di situ. Oh. Jadi ini milik perusahaan. Iya, Nah iya. di situ saya berpikiran bermodalkan pelajaran dari sekolah, yang tanda kutip franchise. Iya, franchise. Berarti ini franchise saya pikir. Nah, pantaslah dia setiap simpang hari. Iya. Nah, terus kalkulasi ekonominya seperti ini. Loh, katakanlah 50.000 satu gerobak. Nah, gerobak dia ada 1.000. Iya. Kalau 50.000 satu gerobak udah berapa satu hari? Iya, Nah, itu prinsip awalku untuk membuka usaha kian di sini. Untuk urusan ekonominya ya. Iya. Untuk urusan ekonominya seperti itu. Lah, kalau nanti pun ada gerobakku jadi 10 udah berapa? Omsetku satu hari. Nah, itu yang awalnya di sini. Awalnya pikirin abang gerobak ya? Iya. Untuk tempat satu bukan tempat ya? bukan satu tempat kafe atau apa Iya. enggak. Hanya gerobak. Artinya menciptakan sesuatu produk untuk di franchise-kan seperti itu. Gitu ya. Nah, tujuan abang ke depannya bakalan kayak gitu nggak? Artinya untuk usaha ini, kalau Tuhan izinkan. Ya mudah-mudahan ya. Tapi kalau sejauh ini saya juga nggak mau terlalu Apa kali ya jauh bang? mikir ya. Jadi artinya kita ngalir aja lah seperti. Tapi mudah-mudahan lah bang ya. Ya mudah-mudahan tercapai. Iya, mudah-mudahan tercapai. Tapi setelah aku jalani memang industri kuliner yang seperti ini, kalau harapan kita kan pariwisata ya. Iya. Lingkup pariwisata ini kan sangat luas ya. Iya. Kalau bisa sih, kalau memang Tuhan mengizinkan nanti suatu saat GoTil itu jadi sesuatu yang berguna lah untuk daerah kita ini berfungsi apa namanya? Berdampak lah ya. Bersinergi lah, Iya, berdampak yang baik seperti itu. Jadi kita pengennya jadi ada sebuah area yang memang GoTil itu ada penginapannya, ada kafenya, ada area permainannya, ada tempat-tempat untuk diskusi apalagi kayak kita seniman ya. Lengkap lah ya. Nah, seperti itu. Jadi ada ruang untuk anak-anak yang ya untuk edukasi atau segala macamnya seperti itu. Jadi itu harapan saya ke depannya. Selain kuliner, jadi teman-teman pun di luar sana mungkin tahulah abang ini salah satu juga belajar sama abang ini masalah apa ya, masalah musik, masalah budaya yang ada di Toba, bahkan di luar Toba juga. Nah, yang saya pertanyakan bang, dari mana naluri itu bisa menciptakan karya-karya, ya menciptakan lagu gitu kan, sampai gini loh teman-teman, sampai artis-artis papan atas bata kayak Dorman gitu ya kan. Abang ini udah kasih lagu gitu, kok bisa gitu bang? Ya apa ya? Dari mana itu naluri itu? Saya juga nggak tahu sebenarnya. Jadi kalau untuk nulis lagu ya, kalau aku bilang sih ini ya anugerah Tuhan yang paling besar lah buat juga. Salah satu anugerah lah buat saya kan. Tapi ya gitu dulu awalnya nggak kepikiran. Ya kepikiran ya. Karena di waktu apa ya aktif main band dulu waktu masa-masa remaja lah ya, Abajarun kan. Tiga Abajarun tongdang na pola fokus tuh sih ya. Nggak ngerti ya nggak. Ya udahlah main band aja lah. Kemudian dulu kan mainnya masih murah-murah kan ugal-ugalan nih kan, lagunya juga nggak kadang-kadang yang harus nge-rock harus kayak ini gitu. Awalnya yoi metal punya. Awalnya aku mulai nulis lagu itu setelah merantau. Iya. Jadi aku ingat sekali di tahun 2012 awal, bulan-bulan 1 itu baru sebulan di Bandung. Ternyata di sana ketemu mantan fans. Iya, mantan fans. Mantan fans bandku, bukan aku. Oh ya, gue pikir pribadi abang. Bandku dulu. Band dulu ya. Aku nggak kenal sama dia. Ya karena rentan umur mungkin kan. Terus dia bilang, Bang Gols. Aku kan dipanggil Bang Gols. Kebetulan karena gelarku dari kecil itu si Goliat.
Oh iya, kok lari kali bang? Iya. jadi nih ku ganti-ganti lah, jangan sih kuliah aku dibikin jelek kali apanya. Oh iya iya. Ku pikir kan udah lah biar agak keren dikit jadi Bang Gols lah aku bilang ya kan. Nah gitu. Bang Gols kata, "Wih, siapa yang kenal aku di Bandung?" ku pikir. Nah, datang lagi ya, "Siapa kau?" "Aku Bang gini, aku suka kali dulu aku ngeband gini. Oh iya makasih lah, Dek. Cuman udah enggak ngeband lagi aku sekarang gini. Nah, di situ dia bilang, "Bang, kami juga bentuk band di sini." Udah mulailah bikin lagu-lagu sendiri katanya gitu. Lah, berarti udah lebih hebat dong dia generasiku udah bisa bikin lagu. Sementara kami dulu masih ya katakanlah masih cover lagu orang lain kan. Lah, mantap kali kok Dek, gue bilang. Nah, terus dia bilang, "Ayolah Bang, bantulah kami gini. Oh iya udah coba lalu ku dengar lagu kalian," gue bilang. Pada saat itu dia kasih rekamannya. Ya memang ala kadar lah rekamannya kan. Cuman ku dengar, "Dek, sorry ya masih flat," ku bilang. Sebenarnya aku nggak paham musik sebenarnya, nggak tahu saya. Cuman telinga aku kurang nyaman dengar lagu gitu, hanya bermodalkan itu. Artinya perasaan dan pikiran hanya itu yang saya gunakan. Kalau untuk skill musik ya Panca tahu sendiri, main gitar pun masih dadap kan. Nah, di situ aku kepikiran aku sama dia. Kalau model kayak gini ya kalian nggak bakal bisa kalian tembus kalau untuk pasar nasional. Maaf lah dulu aku bilang. Di situ sebenarnya sengaja saya buat seperti itu untuk doktrin. Maksudku berbisa aku ajak mereka bikin lagu Batak. Biar ada dulu yang ngajarin aku. Itulah aku pikir. Jadi aku artinya belajar bikin lagu itu sebenarnya ke junioranku. Iya, itu faktor. Jadi aku bilang sama dia, abang ini kayak mana lagu Batak? Lagu Batak kan kayak gitu ya bang, harus menjerit-jerit gini-gini. Iya, tapi kita harus bikin yang baru. Kita harus berinovasi, aku bilang seperti itu. Mungkin dia langsung tangkap kan kepikirannya kan. Dan artinya kuning bener ini ngomong. Kan, yaudah bang nanti ku coba ya. Ku coba dulu 3 hari ini katanya. Nah dia tulis lah lagu ini. Dia tulis, aku masih ingat judulnya itu Masih Ola Winang. Dulu. Dia bawa lagu ini ke kosanku, aku masih lagi tiduran di kamar. Dia datang dengan teman-temannya satu grup. Dikenalkan ya sama aku semua. Ngapain kalian? Udah jadi lagunya bang. Begini. Oh iya, aku dengar. Setelah aku dengar, kok masih flat? Ya, mungkin udah masalah karakter gue pikir. Karakter dia. Tapi gue bilang sama mereka, aku kan bukan ahli, nggak ngerti apa gue bilang. Aku pun yang pengen ya sebenarnya kalian bisa nulis lagu. Gue bilang seperti itu. Mana ya bang ini katanya. Ya, pada saat itu aku nggak malu untuk artinya ngakuin mau belajar sama si Ade kan gitu loh. Itu si Agus, itu dulu. Si Kinong kalau gelarnya dia. Jadi kayak mana ini bang katanya? Yaudah gini, mana liriknya gini. Ini lirik ku pegang dulu di kamar, tapi kalian dari ruang tamu nyanyi. Bilang gitu. Siap bang katanya. Jadi mereka sambil nyanyi, aku sambil tulisin lirik ini. Ku benerin lah ini, ku benerin. Misalnya ketika ada nada yang kurang pas ku rasa, ya ku suruh ganti sama mereka. Nah terakhir jadilah lagu ini. Jadi menceritakan kerinduan seorang perantau itu kepada ibunya lah lagu ini dulu. Itulah lagu yang pertama ku tulis bersama dengan adik-adik yang sangat berjasa ini untuk di situ dia. Nah setelah itu makin lagi nih, bikin lagi lagu baru seperti itu. Dan pada akhirnya di tahun 2012 itu ada festival Lomba Karya Cipta Lagu Batak tingkat nasional dulunya. Oke Bang, sebelum ke situ, nanti orang itu penasaran kan? Gini Bang, kemarin kan kita cerita-cerita yang waktu Abang cerita, Abang menulis satu lirik, tapi bahasanya udah tulen kali, sampai Abang diketawain sama penulis-penulis senior. Itu gimana ceritanya Bang? Iya, jadi ya mungkin beberapa ya, bukan semua. Masih kebanyakan kalau di industri itu kan ya pasti mikirnya komersil. Sementara saya kan pada saat itu mencari jati diri. Kemudian saya sebagai orang Batak itu ya harus memang berusaha untuk melakukan sekecil apapun untuk pelestarian dari sebagian budaya kita, termasuk Hata Batak seperti itu. Jadi ya aku pun berpikir ya bikin lagu Batak itu ya seharusnya dengan Hata Batak yang bagus. Karena apa? Kita juga punya andung sastra
Kenapa kita harus misalkan mencampur-campur kata lah atau mengimajinasikan sesuatu hal yang tidak pantas di lagu. Nah, seperti itu. Jadi kita kaya kok budaya kita. Kenapa kita harus melakukan hal seperti itu? Di situ saya berpikir. Jadi makanya ya sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang ya. Nah, jadi bukan semata-mata saya sok jago ya, enggak, bukannya sok pintar juga. Pada saat itu saya juga minim puroni hataku. Otik lo saya betul. Tapi ya itu juga yang memotivasi bagaimana aku untuk menggapai cita-citaku, keinginanku itu, ya aku harus belajar bahasa juga, belajar hata juga. Jadi hal yang kumanfaatkan dulu itu ya baca-baca buku majalah Batak di internet atau buku-buku novel-novelnya. Kemudian ilmu ya. Ya, kemudian aku nemu kamus Batak. Nah, yang kayak gitu tuh. Ya udah, itu aku belajar sendiri, otodidak semua. Jadi abang belajar dari situ semua. Itu tapi bukannya gimana-gimana kan bang? Selalu ku nengok abang itu. Jadi teman-teman udah berapa kali aku ngobrol-ngobrol kayak gini sama abang ini. Jadi bisa bang itulah kalau memang udah talent yang dikasih sama Yang Maha Kuasa gitu kan. Apapun kalau memang itu dari hati, keluarnya hati juga kan bang. Abang ini 1 menit aja udah bisa dapat. Yang salutnya bang, dadanya kok bisa beda. Sedangkan aku kan kalau bikin lagu bang, kok asing deh, sarupan nodok naik. Dia kayak gitu. Jadi itu yang menghambati aku salah satu bang. Kalau abang kan kok bisa gitu kan, beda-beda. Mungkin di ini sih Cak, kalau untuk itu kan udah masalah teknis ya. Mungkin di warna color musiknya aja sih. Jadi kalau menurutku seperti ini, karya cipta itu ibarat anak kita sendiri. Jadi ada unsur DNA-nya. Jadi Panca jangan berkecil hati ketika membuat beberapa lagu itu hampir mirip. Wajar. Karena itu faktor DNA. Seperti itu. Hanya ya mungkin lebih menggali kreativitasnya lagi untuk plesetin kah atau bagaimana kan. Benar-benar. Biasanya itu untuk seni, ya itunya seni, bongkar pasang. Bahkan aku ada mulai tahun 2012 bikin lagu sampai sekarang nggak puas aku. Belum pernah aku nyanyikan sama Panca kalau yang itu. Suatu saat nanti mungkin nanti aku nyanyikan. Terus ini bang, apakah naluri abang ini yang bikin lagu ini, artinya ini salah satu faktor yang dulu abang aktif dulunya main band kan dulu abang kayak dulu cerita kita abang aktif main band gitu kan di Kota Balige. Tapi ya kami generasi apalah adik-adik abang lah yang dulunya masih udah jauh lah gitu kan. Dari secara mental memang aku memang nggak bisa tergantikan generasi orang abang karena disitulah orang-orang abang ditempa secara festival gitu kan. Kalau kami gini bang udah jadi-jadian lah karena udah ada home recording gitu kan. Artinya kita hanya berlomba. Memang beda zaman. Beda zaman kan. Pieto zamanku. Pieto. Tapi mungkin itu hal yang sangat penting tadi yang Pak Panca bilang. Memang seperti saya juga yang udah duluan. Memang aku tuh selalu merindukan festival di sini. Artinya bukan festival sih, lomba sebenarnya. Lomba ya. Karena dari lomba itu sebenarnya banyak hal yang kita pelajari. Jadi kalau saya sendiri banyak untuk yang banyak pernah mengikuti lomba, baik seni, baik balap atau dan segala macamnya itu, memang saya nggak pernah berpikiran untuk merebut juara. Nggak pernah. Hanya semata-mata untuk menempa diri gitu. Membentuk di situ bang ya. Sangat banyak pelajaran di situ. Seperti itu. Jadi pas abang lalu lalang untuk bikin satu karya. Karya apa aja bang yang udah sampai ke artis itu? Masih satu sih sebenarnya. Hanya pas kemarin yang waktu festival di 2012. Setelah itu banyak faktor-faktor yang membuat aku nggak ingin ke industri. Banyak, sangat banyak hal. Jadi bukan tidak ingin sih, tapi pada saat itu dan mungkin sampai sekarang belum pas dengan keinginan abang? Ya enggak, karya-karya yang ku bikin gitu. Bukan, maksudnya
kadang-kadang membuat aku berkecil hati gitu. Ya apa ya, itu dia sih, saya rasa saya masih kurang maksimal untuk bikin lagunya. Kemudian untuk bikin aransemen saya kan nggak tahu musik. Iya. Bukan tidak tahu, tapi kurang paham lah, kurang mengerti paham, ya. gitu. Kemudian ya pasti gaptek. Bedanya itu ya Bang di zaman kita. Ya. Saya gaptek ya kan, ketika misalkan teman-teman nih udah bisa pakai handphone aja udah bisa ngerekam bagus, aku masih kok nggak bisa bagus. Jadi apa? Jadi imbasnya itu kurang pede ngeluarin karya seperti itu. Tapi ya ketika misalkan teman-teman datang ke Lapo Gotil, ada waktu untuk saya bernyanyi, saya usahakan kok dengan nala kadarnya, dengan apa adanya seperti itu. Ya seperti itulah keadaannya. Apalah yang Abang rindukan di masa-masa lalu, khusus untuk apa ini ya, di musik ini? Yang saya rindukan apa ya? Banyak sebenarnya sih. Apalagi pengen reunian sih sama teman-teman band dulu kan. Band apa sih dulunya? Penasaran juga ya. Wah banyak. Banyak, udah gonta-ganti ya. Gonta-ganti. Band pertama Abang lah yang Abang ingat. Tapi yang lebih eksis kami itu dulu Casper Band. Casper ya. Nah, ini kami udah sampai ke Medan dulu, festivalnya udah tingkat provinsi. Iya. Cuman nggak dapat juara dulu di 10 besar kayak. Iya. Itu paling berkesan lah buatku. Tapi ya itulah, semua harus berubah, semua harus berganti. Iya. Dan ya tinggallah kenangan. Iya. Kenangan itu ya. Ya, itu yang paling aku rindukan. Kalau untuk adik-adik semua, misalkan teman-teman yang pengen berkarya bermusik itu, yang paling kurindukan sebenarnya kekompakannya gitu. Iya. Jangan karena misalkan kita masing-masing udah sama-sama pintar, jadi malah bikin jarak gitu. Harusnya kita jadi makin merapat bersatu untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan, karena memang apa ya, ketika seniman ini tercipta dari hal seperti itu lebih apa ibaratnya mutakhir lah gitu kan. Lebih mutakhir pasti hasilnya gitu daripada yang dengan kesendirian dipaksa gitu. Iya, benar. Karena aku udah kurasakan ketika misalkan jauh hari, misalkan nih saat kita belum kenal lah. Iya. Jauh aku lebih bagus sekarang menulis lagu contoh ya. Ketika kita udah sering gitu loh. Contohnya kayak Panca bilang, "Bang, adalah cerita aku seperti ini besoknya udah aku bikin." Iya. Teman yang lain juga seperti itu, contohnya Juniper atau Trisna atau ya itu yang kita butuhkan. Bahwa ayo sama-sama berteduh di bawah satu payung gitu loh. Iya, benar. Apa milik generasi Bang ya? Iya. Seni itu nggak pandang umur. Mau 100 tahun kek, mau 2 tahun kek. Terus saya pertanyakan Bang, oke, waktu Abang dulu sama grup Abang, kelompok Abang, bandnya Abang, mungkin banyak aliran-aliran musik yang orang Abang udah lantunin lah gitu kan. Saya pertanyakan Bang, kenapa akhir-akhir ini Abang lebih ke Batak? Ya kan, Le? Lebih ke Batak ya kan? Batak. Nah, ada apa Bang? Batak itu sesuatu Menurut Abang? Sesuatu yang harus diperjuangkan. Iya. Karena apa ya, mungkin dari 10 tahun terakhir pengalamanku yang dulu di kampung merantau terus balik lagi, signifikan perubahannya. Ketika anak gaul di sini udah janggal bahasa Batak, lebih pede berbahasa Indonesia atau segala macamnya. Ketika lagu-lagu luar itu lebih digandrungin seperti itu. Sementara apa yang nah itu dasar saya berpikir, apa sebenarnya yang terjadi dengan industri musik Batak? Kenapa jadi kok pada nggak digandrungi gitu, ya. Yang diminati generasi sekarang lebih kurang diminati seperti itu. Tapi terlepas dari situ, karena memang saya punya harapan juga untuk pelestarian Hatta Batak, karena saya cinta dengan Hatta Batak. Gitu. Dan kecintaan itu ya Bang. Nah, kemudian ketidaktahuan saya dengan Hatta Batak itu sangat banyak.
Nah itu yang dompleng saya terus harus nyari gitu. iya. Itu. Jadi jangan kita perbuat kalau ketidaktahuan itu jadi sesuatu hal yang kosong gitu loh. Iya, iya. Ya harusnya kalau kita tidak tahu ya kita isi kan Iya, gitu. benar, Karena ruangnya banyak iya, loh. banyak ruangannya. Iya. Ya ngapain kita isi yang udah penuh? Iya. Baru semen pun. Masih ada gelas yang lain bilang bang. Iya. Masih ada. Jadi itulah yang motivasi aku terus jadi ke Batak. Kata Batak ya. Itu 10 tahun terakhir ini bang ya? Ya, Udah kayak jadi apa? saya mulai nulis lagu itu 2012, kalau nggak salah bulan-bulan 1 itu. Iya. Di situ mulai. Ya. Ya kalau dulu masih aktif ngeband, nggak kepikiran sama sekali bikin Iya. lagu, nggak kepikiran itu gitu. dia. Cuman dari anak-anak, aku udah suka gitu, misalkan bikin nada, gitu. Iya. Itu udah sering, walaupun aku nggak sadarin kalau itu bisa jadi lagu. Iya. Itu udah sering. Kemudian ketika ada opung saya dulu udah meninggal sekarang. Opung ini termasuk orang pintar inilah, Raja Parahata lah Iya. di kampung. Jadi kalau bapak dulu sering bawa ke sana waktu anak-anak, jadi sering dicekokin Hatta Batak gitu. Dari om mau pasangan. Jadi mungkin ya memang nggak masuk akalku dulu. Iya. Tapi ya mungkin ya itulah apa itu kan apa namanya siklus lah. Iya. Itulah siklusnya. Jadi ketika aku besar, kusadari hal-hal yang waktu aku kecil gitu. Iya. Oh ini udah masuk opung, ini udah masuk opung. Ya, seperti itu. Iya. Ketika melihat bapak juga marhata di pesta atau di bulan adat kan. Jadi yang Jadi banyak itu hal mengalir yang saja ya? Jadi banyak hal yang memang tidak kita sadari dan suatu saat kita lakukan. Iya. Dan sangat kita gandrungi gitu lah. Iya. Dan role model abang untuk janganlah dulu membuat lagu ya, menulis bahasa Batak itu siapa sih bang? Apa ya? Role model abang untuk menulis Lirik. Kalau Saya itu tahu ini jawabannya, tapi tunggu dulu. Harus dari abang ini. gimana nih teman-teman dulu yang jawab? Yang pasti Naum Situmorang. Ah itu dia. Kenapa bisa bang mengagumi sosok tokoh itu? Naum Situmorang. Jadi balik lagi nih ke masa kecil kita. Iya. Masa kecil sering dengar lagu. Lagu Batak itu kan. Cuman nggak kita masa bodoh kadang-kadang untuk siapa sih yang nulis ini, siapa pencipta ini kayak seperti itu. Kemudian mulai kepikir bahwa siapa Naum Situmorang itu ketika aku SMA. Jadi pas pada saat pelajaran sejarah, kebetulan ibu ini agak dekat juga sama saya kan, kompak lah gitu, guru favorit ini. Guru favorit. Dia pernah curhat. Maaf anak-anak, kali ini saya bercerita tentang seni dulu katanya gitu. Seni, pikir aku anak band kan dulu kan. Cocok ini Bu, ini. Saya mau ceritakan tentang sosok seorang legendaris atau maestro musik Batak katanya gitu. Dia dong musik Batak. Kan gitu dulu. Iya. Iya kan, sementara yang kita yang gila-gila gitu kan. Lah. Tapi menariknya, si Bu ini nggak marah. Yang biasanya dia marah kalau dibantah, dia tidak marah. Dia hanya bilang, ya kalau kau mau dengar silakan dengar. Kalau kau tidak mau silakan diam. Oh gitu ya. Berarti mau nggak mau kita harus diam gitu. Harus memilih. Harus diam. Ya harus memilih diam. Ya kan? Nah berceritalah ibu ini tentang sosok Naum Situmorang. Naum Situmorang begini. Mulai dia bercerita, timbullah rasa penasaranku. Enak tersosok dia reden si Naum Situmorang ini. Ya betul suku-suku kan. PT ho. Unang jo IC ho. Wede penang. Jadi satu mata jam pelajaran kemarin itu ibu itu bercerita tentang itu. Kemudian di pengunjung waktu barulah dia nyanyikan. Kalau nggak salah dulu nyanyinya apa itu ya? Molo margita rawito. Iya. Betul lah ini. Bege masora nai. Iya, pernah dengar. Lagu ini sudah akrab di telingaku dan di pikiranku mulai anak-anak. Iya. Karena bapakku juga kalau nyanyi-nyanyi di Lapo Tua kan lagu-lagunya itu Iya, semua. iya. Jadi aku sering dibawa Lapo Tua dulu, mulai dari segini pun waktu masih TK aku udah sering dibawa ke Lapo Tua. Jadi mungkin itu yang bikin aku akrab dengan lagu Batak. Jadi nggak asing lagi ya bang? Nggak asing lagi. Jadi ketika ada nyanyi kan itu, udah Nah itu, mulai saat itulah
aku makin penasaran lagi dengan Naum Situmorang. Tapi karena kebanyakan kegiatan dulu yang dengan metal-metal dan yang nggak jelas ini istilahnya, kan ya udah lah itulah itu, kan. Jadi terlupakan. Nah mulailah di topik yang tadi kita bahas di awal yang tentang yang aku mulai ngulik lagu di Jakarta. Nah otomatis kita kan kalau untuk membuat karya itu kan pasti ada kayak apa ya referensi atau seperti yang Panca Data tadi, Rumolid tadi itu kan siapa? Oh, nah aku harus kenal Situmorang nih. Mulailah aku cari-cari di internet lagunya segala macamnya. Jadi sempat banyak aku koleksi itu sekitar 90 lagu dulu itu. Bahkan yang sampai jarang dinyanyikan orang pun sampai bisa dapatku. Terakhir laptopku hilang, filenya di situ. Leo maju. Nah tapi masih ada sih berapa sekarang. Tapi banyak sih saya tahu. Dulu. Sampai sekarang udah kira-kira berapa lagu yang abang tulis? Aduh. Udah ada satu gudang. Satu gudang ini. Masih satu gudang. Masih beberapa lah. Masih beberapa lah ya. Ya lah. 80 kan? Jangan disebutin. Iya teman-teman ada mungkin nanti. hampir segitulah tapi itu kan masih ada yang kerangka lah, masih ada yang masih modul lah, masih ada demo lah seperti itu bukan. Jadi teman-teman harus tunggu nanti karya abang ini sambil bakalan apa ya? Boleh bang, bakalan keluar lah. Oke bang, tadi masalah kuliner, musik dan yang saya tanyakan, kok bisa kemarin abang membalap-balap? Gue tengok di Instagram itu kan, itu bang yang punya Bali Gesiput itu, Pak Dara. Ya. Iya kan? Gue tengok foto abang, ya pembalapnya neng abang ini. Iya, kok bisa abang ini? Itu masa-masa SMP kah atau SMA bang? Dulu masa udah tamat sekolah. Udah tamat sekolah? Udah tamat SMA itu. Jadi dulu aku nemu satu titik rendah dalam hidupku. Ketika terikut-ikut dengan teman lah. Ya tau lah efek dari pergaulan bebas. Iya. Nggak perlu saya utarakan di sini lah. Masing-masing lah. Demi kita masing-masing lah gitu ya bang. Ya. Dan memang hal itu nggak perlu dicontoh gitu. Iya. Semata-mata itu semua yang untuk melepaskan diri dari cengkraman yang hal-hal negatif lah, dari pergaulan dan segala macamnya gitu. Kebetulan aku hobi motor, ya udah aku coba balap untuk menghindari yang melampiaskan itu ya. Salah satu cara gitu. Dan ternyata berprestasi gitu. Prestasi apa aja yang ya, meskipun hanya seputaran. Thank you, Bapak. Seputaran lokal kan. Kalau untuk prestasi ya udah lupa berapa banyak. Kalau untuk prestasi itu. Jadi ya itulah. Iya. Kalau memang ingin berubah ya harus berubah. Apakah itu termasuk salah satu apa bang? Artinya tanda gini ya, tanda gini, tanda kutip. Hal yang negatif tapi yang baik yang abang lakukan, pelarian, gitu. Mana duluan bang, musik atau balap tadi? Musik ya. Kalau balap itu setelah fase-fase mau pensiun ngeband dulu. Pensiun ngeband ya. Jadi memang pelampiasan emosi. Emosi bukan dalam artian ke orang lain enggak, bukan ke teman-teman ya, terhadap diri sendiri. Jadi kenapa kadang-kadang bayangin hal bodoh lah, yang benar-benar udah salah tapi diulangin terus gitu. Kenapa aku harus seperti itu? Balap itu kan olahraga berat. Nah jadi ilustrasiku dulu, aku harus menaklukkan beratnya medan balap ini untuk melupakan itu. Jadi ibaratnya itulah keselarasannya antara masa laluku dan balap itu. Iya. Di situ. Ada nggak sampai apa bang? Sampai abang mengalami luka-luka berat? Nggak ada ya. Yang paling parah pernah dulu sampai sesak napas sih. Waktu latihan, dulu masih di Pahoda latihannya. Pas itu ada crash dulu. Kan jalur kan sebenarnya nggak sesuai standar. Iya. Hanya ya itulah panas darah muda dulu, balap. Teman yang di depan ngerem.
Ya. Aku masih melaju kencang gitu, nggak perhatikan dia. Pada saat itu aku nabrak dia. Iya. Saat ku tabrak, aku jatuh, motornya muter ke atas. Jadi motornya terbang ke atas gitu. Iya. Nah, ditimpal aku sama motor ini. Heeh. Di situ pas kena di tulang rusuk kiri apa pak kanan, kiri kayaknya kalau nggak salah. Nah, di situ aku nggak sampai pingsan, cuma sesak napas nggak bisa berdiri sampai sekitar 1 menitan. Sesak lah ya. Iya, jadi kemudian teman-teman berlarian untuk bantu aku. Gitu. Itulah yang paling parah dulu. Sama ya kalau luka-luka. Udah biasa lah ya. Udah biasa lah itu. Berapa tahun itu bang abang dulu tuh jadi apa? Jadi Kalau seorang pembalap? Balap dulu mulai yang pertama 2004 apa 2005. Itu masih road race dulu awalnya. Masih zaman-zamannya apa di sini ya bang? Di apa namanya itu? Kantor Bupati dulu pernah itu ada eventnya. Oh ya? Iya. Tapi yang sering di mana tadi bang? Cibodiala. Cibodiala. Oh, kalau itu yang terakhir-terakhir. Iya ya? Nah, itu beda jenis balapnya. Kalau yang road race kan di aspal, kalau yang motocross grass track kan itu di tanah. Apa motocross atau? Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya? Cuman lebih aktif di motocross. Karena lebih sirkuit lebih memadai di sini gitu. Jadi teman-teman bisa nih kalau kalau ke Gotil kan nengok ada kayak semacam motocross, ya itulah latar belakangnya, ya kan bang? Jadi itu. Iya. Aku ada tebak-tebakan nih bang. Harus dijawab ya. Cepat. Kalau bisa. Satu dipilih. Tilhang Gutom atau Naum? Naum. Naum. Pembalap atau kuliner? Kuliner. Kuliner. Sendal swallow atau sendal jepit? Sama itu? Sama. Sama. Mereknya. Sendal swallow atau apa karpil? Sendal jepit. Sendal jepit. Swallow lah. Karena karpil juga ada sendal jepitnya. Kejepit dia gitu kan? Kaos polos atau kaos berkerah? Kaos polos. Pemborong atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Asik. Oke, jadi teman-teman dari situ kita bisa melihat pribadi abang gini kan? Mencintai dibilang, oke. Jadi kayak dibilang, tadi kan kita bahas masalah Sinaum ya bang. Ya. Kata abang ini jujur, dibilangnya Nahum gitu kan. Tadi ada kaos polos, menandakan abang ini walaupun dalam kesederhanaan tapi jiwanya mister. Keren kali. Oke bang, bisalah kasih 1-2 kata untuk penonton yang ada di channel On Panca. Jadi yang pasti terima kasih nih buat Panca dan tim. Makasih bang. Jangan lupa di subscribe, langganan terus. Karena konten-konten Panca ini apa ya, sesuatu yang sangat menarik. Pasti ada pelajaran bagi kita semua. Ya, harus ada bang. Jadi untuk waktu dan kesempatan ini terima kasih buat semua. Terima kasih lagi bang. Tetap haolongi habatahon. Wis, mencintai habatahon gitu kan. Jangan tunggu juga ya teman-teman karya bang ini ya. Oke bang, makasih bang. Siap, Panca. Thank you. Dah teman-teman. Oke.